Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus. Hidupku bagi Kristus. Adik-adik apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap rajin mengikuti Renungan Habatus. Ya adik-adik yang sudah bisa membaca, persiapkan Alkitab masing-masing. Kita akan sama-sama belajar lewat Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat ke-27. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita diberikan Tuhan kemampuan untuk bisa mengerti dan melakukan perintah-perintahnya dengan taat dan setia. Ya adik-adik, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin setiap kami, memberikan kami pengertian, dan memampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk hari ini kita akan baca dari kitab Matius pasal 8, ayat 23 sampai 27. Kita akan baca keseluruhan ayatnya ya. Di sini dengan judul Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin itu dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah adik-adik, sebelum kita lanjut membahas ayat ini, di antara kita siapa yang pernah mengalami ketakutan? Wah, semua pernah ya? Ibu juga pernah. Siapa yang mengalami ketakutan, kekhawatiran? Wah, kita semua pasti pernah mengalaminya, atau mungkin saat ini kita sedang menghadapinya. Nah, firman Tuhan berkata, pada saat ini Tuhan ingin supaya kita, murid-muridnya, pengikutnya, atau lebih istimewa lagi kita adalah anak-anak Allah, kita dituntut untuk tidak takut. Kita harus tetap bersiap menghadapi apapun, baik itu ketakutan, baik itu masalah yang besar, karena di sini dikatakan bahwa angin ribut itu digambarkan adalah permasalahan atau sesuatu yang menakutkan. Bagaimana murid-murid waktu itu menghadapi badai yang besar itu, mereka semua ketakutan, mereka semua lupa bahwa di situ ada Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu menolong dan membuat mukjizat. Mereka merespon dengan cepat ketakutan itu dengan pikiran yang negatif. Mereka berpikir bakal binasa atau bakal sesuatu yang buruk pasti akan mereka terima atau akan terjadi. Nah adik-adik, seringkali ketika kita menghadapi masalah, menghadapi ketakutan, bagaimana respon kita? Apakah kita seperti murid-murid Tuhan Yesus ini yang takut menghadapi sesuatu sehingga kita berpikiran, wah kita pasti celaka, kita pasti tidak bisa melewatinya, atau sesuatu yang buruk pasti terjadi? Atau malah kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Di sini Tuhan berbicara kepada murid-muridnya. Di sini dikatakan, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Nah adik-adik, seringkali kekhawatiran, ketakutan yang terjadi menimbulkan kecemasan dalam kehidupan kita. Itu wajar ya adik-adik, tetapi yang perlu kita lakukan ketika ada masalah datang, ketika kita dalam situasi ketakutan, mari kita belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan, dan menyerahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Kita belajar mengontrol diri, menguasai diri kita. Kita lebih dulu datang kepada Tuhan dengan berdoa, dengan menyerahkan sepenuhnya, bukan malah dengan
pemikiran-pemikiran yang buruk yang ada di dalam isi kepala kita, sehingga itu yang seolah-olah akan terjadi. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita alami, sesulit apapun permasalahan yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, sanggup menolong adik-adik dan sanggup juga menolong saya. Kuncinya adalah tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sudah percaya, adik-adik tidak perlu lagi untuk khawatir atau ketakutan berlebihan, tetapi belajar menahan diri kita untuk tetap tenang, tetap berserah di dalam berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik mau ya? Kita mau taat kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita kepada Tuhan, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita semua. Dan jangan sampai kita berpikiran sehingga apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang buruk. Mari kita belajar berkata-kata yang baik, karena perkataan adalah doa. Apa yang kita katakan itu adalah yang akan terjadi. Artinya mari kita memperkatakan hal-hal yang baik, memperkatakan firman Tuhan supaya hidup kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kiranya lewat firman-Mu saat ini memampukan kami, menguatkan kami ketika kami sedang menghadapi permasalahan atau sesuatu yang menakutkan. Ajar kami itu tetap percaya, mampukan kami untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang terkadang kami masih ketakutan berlebihan, atau ketika kami menghadapi masalah, kami mengatakan hal-hal yang buruk. Ampuni kami Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, lewat pembacaan Alkitab saat ini, mampukan kami hari ini dan ke depannya, ketika kami menghadapi masalah, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami lari kepada Tuhan, dan percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan